Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sehat semua ya. Oke, kita sudah masuk pertemuan 14, di mana materi hari ini kita akan membawakan tentang Control Unit Operation. Jadi tentang CPU begitu ya. Oke, sebelum masuk materi, izin mengingatkan buat teman-teman yang belum absen, silahkan bisa absen terlebih dahulu di MyBase tentunya. Silakan dicek masing-masing apakah absensinya sudah masuk atau belum. Oke, kita mulai untuk materi kita tentang eh, Control Unit Operation. Kita mulai dari materi tentang pengertian micro operation. Di mana micro operation itu adalah operasi kecil yang dilakukan CPU untuk menjalankan suatu instruksi. Di mana operasi ini berlangsung sangat cepat, yaitu dalam satu siklus clock. Oke ya, jadi namanya mikro, berarti operasinya memang kecil. Sebagai contohnya adalah proses mengambil data dari memori. Kemudian contoh lain adalah memindahkan data antar register, melakukan operasi penjumlahan atau logika. Itu adalah termasuk micro operation. Di mana micro operation itu adalah bagian dari instruction cycle, yaitu adanya proses eksekusi dari fetch atau execute cycle. Ya. Jadi proses micro operation itu ada proses pengambilan data atau melakukan eksekusi siklus. Kemudian, micro operation sendiri itu digunakan oleh komputer untuk menjalankan program. Yaitu tadi ada proses pengambilan data dan proses eksekusi. Memiliki beberapa langkah dalam setiap siklus. Sebagai contoh di sini ada pipelining. Kemudian ada pemanggilan micro operation. Waktu dan langkahnya singkat. Dan ada atomic operation CPU. Nah, kemudian di sini ada elemen konstituen dari eksekusi program, di mana di sini ada program eksekusi ya. Program eksekusi itu program keseluruhan saat CPU itu menjalankan program. Jadi eksekusi yang dilakukan oleh CPU. Di antaranya ada proses instruksi cycle, yaitu setiap instruksi diproses melalui satu siklus instruksi. Kemudian di sini ada beberapa instruksi cycle, di mana masing-masing instruksi itu memiliki beberapa langkah. Di antaranya ada fetch untuk mengambil instruksi dari memori, kemudian ada indirect untuk menentukan alamat data jika menggunakan pengalamatan tidak langsung, kemudian execute untuk menjalankan eksekusi, menjalankan instruksi yang telah diambil tadi, kemudian interrupt untuk menangani permintaan interupsi sebelum program itu melanjutkan ke program lain. Kemudian dalam fetch dan juga indirect itu ada micro operation. Nah, ini lambang atau simbol micro operation ya. Operasi-operasi kecil yang dilakukan oleh CPU dalam satu siklus. Jadi inti gambar ini itu adalah sebuah program dijalankan melalui serangkaian instruksi cycle, di mana pada setiap instruksi itu melalui beberapa tahap, mulai dari tahap fetch, pengambilan instruksi dari memori, kemudian indirect untuk menentukan alamat data yang jika pengalamatan tidak langsung, execute untuk menjalankan instruksi atau eksekusi, dan interrupt untuk menangani perintah
interupsi. Selanjutnya, dalam fetch atau pengambilan data di memori, pengambilan instruksi di memori, itu ada 4 register. Yang pertama ada MAR atau Memory Address Register. Di sini dia terhubung ke bus alamat. Fungsinya untuk menyimpan atau menentukan alamat memori yang akan diakses. Kemudian ada MBR atau Memory Buffer Register. Dia terhubung juga ke bus data. Jadi dia tugasnya untuk menyimpan data yang akan dibaca atau ditulis ke memori. Kemudian ada PC, program counter. Dia tugasnya untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya. Kemudian IR, Instruction Register, dia tugasnya menyimpan instruksi yang sedang diproses. Selanjutnya ada fact sequence. Fact sequence itu adalah urutan pengambilan instruksi. Jadi bisa dikatakan proses CPU mengambil instruksi dari memori utama sebelum instruksi tersebut dijalankan. Nah, di sini urutan proses fact sequence itu program counter nantinya mengirim alamat instruksi ke MAR. Nah, kemudian MAR tadi yang ditempatkan di bus alamat, nanti control unit itu akan memberikan perintah read ke memori. Kemudian memori nanti akan mengirim instruksi ke MBR. Selanjutnya PC nanti dia akan bertambah 1 untuk menunjuk ke instruksi berikutnya. Jadi ketika mengambil data dari memori nanti akan menambah 1. Kemudian nanti instruksi atau data itu dipindahkan dari MBR ke IR agar siap dieksekusi. Jadi ilustrasi sederhananya, nanti dari PC itu ke MAR. Selanjutnya ke memori, kemudian ke MBR, baru ke IR. Selanjutnya dieksekusi. Seperti itu. Kemudian simbol dari fact sequence. Di sini ada beberapa contoh ya. Ini disebut sebagai MAR, MAR, Memory Address Register, sebagai alamat operan yang tersimpan pada instruction register. Kemudian nanti akan dipindah ke Memory Address Register. Nah, ini ya. Jadi nanti untuk keterangan ini tuh termasuk dari indirect cycle. Jadi pengalamatan tidak langsung. Di mana nanti ada proses mencari alamat sebenarnya dari data sebelum instruksi tersebut dieksekusi. Nah, ini ya. Ini ada pengalamatan tidak langsung. Jadi ini nanti dia akan masuk ke IR dulu, baru ke memori. Nah, nanti urutannya seperti ini. Dari MAR, nanti dia akan ke MBR untuk membaca memori. Selanjutnya, nanti baru MBR ini itu ke IR. Nanti operannya dipindah ke IR. Sehingga CPU nanti akan mengetahui lokasi data yang akan diakses. Jadi ini termasuk indirect cycle atau pengalamatan tidak langsung. Kemudian sesuai urutan yang benar tadi MAR melalui PC itu mendahului MBR atau memori.
Kemudian masalah yang harus dihindari, tidak boleh baca atau tulis register yang sama pada waktu yang sama. Kemudian MBR dan IR tidak boleh berada dalam siklus yang sama. Pastikan bahwa PC itu nanti akan bertambah satu. Melibatkan penambahan menggunakan ALU, mungkin perlu operasi mikro tambahan. Nah, ini juga termasuk indirect cycle. Nah, ini indirect cycle ya. MAR, nanti butuh IR address, alamat bidang IR, kemudian MBR, nanti akan ke IR address, untuk mencari data yang akan diakses. Selanjutnya ada interrupt cycle, di mana nanti prosesnya adalah proses ketika CPU itu menghentikan sementara eksekusi program untuk menangani suatu interrupt. Nah, interruptnya ada di sini. Ada interrupt save address dan routine address. Nah, nanti akan ditangani oleh CPU ini dulu, baru akan diproses eksekusi sebelumnya. Kemudian ada execute cycle atau penambahan di sini. Untuk proses penambahannya ada di ini ya, add R1. Menambahkan nilai yang ada di lokasi memori X ke register. Jadi yang ditambah X ke register. Nanti hasilnya akan disimpan ke R1. Kemudian MAR, IR address ke MAR. Nanti alamat data pada instruksi dipindahkan ke memori address register. Sini. Kemudian nanti dari data dari memori nanti akan dibaca dan disimpan ke MBR. Kemudian isi register R1 nanti akan ditambah MBR dan disimpan ke R1. Itu adalah execute cycle. Kemudian untuk execute cycle ISZ atau kita ada tahap eksekusi instruksi yang menambahkan nilai pada suatu lokasi memori. Jika hasil penambahannya nanti 0, CPU akan melewati instruksi berikutnya dengan menambahkan nilai program counter. Nah, ini ya. Jika nanti hasil penambahannya 0, akan dilewati prosesnya. Nah, di sini nanti instruksi dari ISZX, increment and skip ya, if 0, nanti akan menambahkan nilai pada lokasi memori X sebesar 1. Jika nanti hasilnya 0, maka instruksi berikutnya akan dilewati. Kemudian di sini mulai dari IR address, alamat data dari instruksi nanti dipindahkan ke memori address register. Kemudian data dari alamat memori nanti akan dibaca ke MBR. Kemudian MBR nanti akan ditambah 1, kemudian disimpan ke MBR lagi. Kemudian nanti MBR hasil penambahannya akan disimpan di sini. Selanjutnya nanti ketika hasil penambahannya jumlahnya adalah 0, maka PC itu akan melewati instruksi
berikutnya, dan program counternya akan ditambah 1. Nah, dengan catatan di sini, jika operasi mikronya adalah tunggal, dan operasi mikro dilakukan selama T4. Ini, T4. Oke, selanjutnya execute cycle BSA. BSA itu subroutine, ini ya, branch and save address. Proses berpindah ke subroutine dengan terlebih dahulu menyimpan alamat instruksi berikutnya. Nanti setelah itu CPU melanjutkan eksekusi dari alamat tujuan X+1 sehingga nantinya dapat kembali ke program utama setelah subroutine selesai dijalankan. Nah, nanti untuk prosesnya itu instruksi BSA, branch and save address, itu digunakan untuk berpindah ke subroutine pada dengan menyimpan alamat instruksi berikutnya. Di mana nanti kita mulai dari sini, IR address ke MAR. Alamat tujuan dipindah ke memory address register. Kemudian sedangkan nilai program counter nanti akan disalin ke MBR. Ini juga IR address nanti akan dipindah ke PC. Kemudian MBR akan dipindah ke memori. Selanjutnya nanti PC itu akan ditambah 1 sehingga eksekusinya dimulai dari alamat X+1. Oke, seperti itu. Kemudian mengenai instruction cycle, siklus instruksi, di sini ada beberapa kode. Diasumsikan register 2 bit baru. Kodenya adalah ada 2 bit ya. 00 itu untuk fact atau pengambilan data instruksi. Kemudian ada 01 untuk indirect. Atau kita gunakan alamat untuk mencari alamat sebenarnya. Kemudian 10 untuk execute, mengeksekusi instruksi. Kemudian 11 untuk interrupt, untuk menangani terlebih dahulu interupsi. Selanjutnya mengenai flowchart instruction cycle. Di sini ada alur siklus instruksi ya. Kita mulai dari ICC, Instruction Cycle Code, di mana di sini ada register yang menunjukkan tahap siklus instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU. Nanti kita melalui ke tahap 00 terlebih dahulu, atau tahap fact untuk pengambilan instruksi. Nanti dalam pengambilan instruksi dari memori, itu CPU akan memeriksa apakah instruksi menggunakan pengalamatan tidak langsung. Jika iya, nanti ke 01. Jika tidak, ke 10. 01 itu indirect, 10 itu execute. Jika nanti milih ke 01, yaitu ke indirect, CPU nanti akan membaca alamat sebenarnya dari operan. Kemudian lanjut ke tahap eksekusi ICC 10. Ini. Nah, di sini ya. Ini kan tadi ditanya dulu, CPU akan melakukan indirect atau tidak. Jika iya, nanti dia akan ke sini. Dia akan ke ICC 10, ke eksekusi.
Nah, di kode 10 eksekusi, itu nanti CPU akan menjalankan instruksi sesuai dengan opcode-nya, sesuai dengan kode operasinya. Kemudian kalau ada interrupt di sini, satu-satu ya, interrupt. Jika ada interrupt, ya, itu ada interrupt. Jika tidak, akan kembali ke fake. Nih, akan kembali ke sini. Akan kembali ke fake untuk melanjutkan ke instruksi berikutnya. Kalau terjadi interrupt, berarti di sini nanti CPU akan menjalankan proses penanganan interupsi atau setup interrupt. Kemudian kembali ke tahap fake, yaitu ICC 00. Jadi keterangan singkatnya dari flowchart ini, nanti flowchart ini menunjukkan alur kerja CPU dalam menjalankan instruksi. CPU dimulai dari fake, kemudian jika diperlukan masuk ke indirect, dilanjutkan dengan execute. Apabila terdapat interupsi, nanti dia akan menginterupsi dulu, menjalankan interupsi yang masuk. Kalau tidak, dia akan kembali ke fake. Seperti itu. Kemudian untuk persyaratan fungsional, tentukan elemen dasar dari prosesor, menjelaskan kinerja prosesor mikrooperasi, dan menentukan fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Kemudian basic elemen prosesor, di sini ada ALU untuk penanganan aritmatika, penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Kemudian register, ini untuk penyimpanan sementara. Kemudian ada internal data pad. Internal data pad di sini untuk jalur perpindahan data di dalam CPU. External data pad untuk jalur komunikasi dengan memori dan perangkat lain. Kemudian control unit untuk mengatur seluruh kerja CPU. Kemudian tipe micro operation, di sini ada transfer data antar register ke register, transfer data dari register ke eksternal, transfer data dari eksternal ke register, dan melakukan operasi aritmetik atau logika. Untuk fungsinya, fungsi control unit sebagai sekuensial untuk mengurutkan, sehingga nanti menyebabkan CPU melakukan serangkaian operasi micro operation. Kemudian execution menyebabkan kinerja setiap operasi mikro. Execution untuk eksekusi program dilakukan dengan menggunakan sinyal kontrol. Oke, jadi tugas dari control unit untuk mengendalikan seluruh proses kerja dari komputer. Fungsi utamanya tadi, dia mengatur urutan micro operation, kemudian menghasilkan sinyal kontrol, mengendalikan perpindahan data, mengatur kerja ALU, register, memori, dan perangkat input-output. Kemudian ada kontrol sinyal. Kontrol sinyal itu sinyal yang dikirim oleh kontrol unit agar seluruh komponen CPU itu bekerja sesuai urutan. Sumber dari kontrol sinyal itu ada clock, satu instruksi mikro per clock cycle. Kemudian ada instruction register, opcode untuk instruksi saat ini, menentukan mikroinstruksi yang dilakukan. Ada flag yang mengirim sinyal keadaan CPU dan juga hasil operasi sebelumnya, serta ada control bus untuk mengatur sinyal interrupt dan ketidaktahuan, acknowledgement, di mana output dari kontrol sinyal itu nantinya dia digunakan untuk mengatur
atau mengaktifkan perpindahan data, untuk mengendalikan memori, untuk mengendalikan perangkat input-output. Ya, selanjutnya ada model control unit. Di sini model control unit itu ada beberapa bagian ya. Dari IR. IR di sini sebagai penyimpanan instruksi yang sedang diproses. Kemudian ada flag, memberikan informasi kepada informasi mengenai kondisi CPU, seperti hasil operasi, apakah nol, carry, atau overflow. Clock untuk mengatur waktu, agar setiap operasi dari CPU itu bisa sinkron. Control unit untuk mengatur seluruh jalannya proses CPU. Kemudian ada kontrol sinyal within CPU. Ini sinyal kontrol yang mengatur perpindahan data dan kerja komponen di dalam CPU. Dia mengatur register dan ALU. Kemudian ada control bus. Ini adalah jalur komunikasi antar CPU dengan memori atau perangkat input-output. Kemudian kontrol sinyal from control bus. Sinyal yang diterima CPU dari luar, ya, seperti interupsi atau status perangkat. Kemudian kontrol sinyal to control bus. Sinyal yang dikirim dari CPU ke memori atau ke perangkat input-output. Misalnya ada perintah read, write, dan seterusnya. Jadi keterangan dari model of control unit di sini menunjukkan bahwa control unit itu menerima masukan dari instruction register, flag, dan juga clock, serta control bus. Ini masukannya berupa 4 ini, yang ada panah ke dalam ya. Kemudian menghasilkan kontrol sinyal yang ada panah ke luar, kontrol sinyal untuk mengendalikan kerja seluruh komponen CPU serta mengatur komunikasi dengan memori ataupun dengan perangkat input output. Kemudian kontrol sinyal berupa output dalam CPU nanti menyebabkan perpindahan data dan mengaktifkan fungsi tertentu. Sedangkan via control bus nanti untuk memori dan juga modul input output. Jadi bisa kita lihat di sini. Kemudian contoh kontrol sinyal sequence flag. Di sini ada dari PC ke MAR sebagai unit kontrol untuk mengaktifkan sinyal dan membuka gerbang antar PC dan MAR. Kemudian dari memori ke MBR, membuka gerbang antar MAR dan bus alamat, sinyal kontrol pembacaan memori, serta untuk membuka gerbang antar bus data dan MBR. Selanjutnya di sini ada data path dan kontrol sinyal. Untuk keterangannya di sini ada MAR ya. MAR sebagai memory address register, dia menyimpan alamat memori yang akan diakses. Nah, mulai dari sini. Di sini untuk data path dan kontrol sinyal itu menggambarkan jalur perpindahan data di dalam CPU serta memberikan sinyal kontrol yang dihasilkan oleh CPU. Sinyal kontrol nanti akan diatur kapan data itu dipindah antar register, diproses oleh ALU, atau dikirim ke memori. Sehingga seluruh komponen CPU nanti bisa bekerja secara terkoordinasi. Nah, di sini ada bagian-bagian C ini ya. C itu adalah kontrol sinyal. Jadi dia akan mengatur nanti kapan data itu dipindah.
Nah, misalnya di sini ya. Nanti kapan data itu dipindah ke MAR? Kapan dikirim ke IR? Kapan nanti dia akan diproses oleh ALU? Itu ada kontrol-kontrol. Di sini ada C1, C2, C3, dan seterusnya. Oke. Intinya seperti itu. Jadi CC itu adalah kontrol, kontrol sinyal. Kalau untuk clock, MBR, ALUT, sudah tahu ya teman-teman ya. Kemudian ada organisasi internal, biasanya bus internalnya tunggal, gerbang mengontrol pergerakan data ke dalam dan keluar bus, sinyal kontrol mengontrol transfer data ke dan dari bus sistem eksternal, dan register sementara diperlukan untuk pengoperasian ALU yang tepat. Di sini ada CPU dengan bus internal ya. Ada hubungan antara CPU dengan bus internal yang menunjukkan bagaimana register di dalam CPU nanti saling terhubung melalui internal bus. Kemudian nanti control unit itu akan mengatur perpindahan data antar register, sementara MAR dan MBR nanti dia akan menghubungkan CPU dengan memori serta ALU. Kemudian melalui register Y dan Z melalui proses perhitungan dan logika. Jadi nanti CPU dengan bus internalnya di sini itu menunjukkan bagaimana register di dalam CPU itu saling terhubung ke internal bus. Jadi ini kan bagian dari CPU ya. Di sini dia akan terhubung ke internal bus. Nah, control unit ini yang akan mengatur perpindahan data. Sedangkan untuk MAR dan MBR, itu dia akan menghubungkan CPU dengan memori. Serta ALU. Di sini ada ALU. Control unit menghubungkan ke ALU melalui register Y dan Z. Begitu. Nah, di sini ada address line ya. Jalur untuk mengirim alamat memori, dan ada data line, jalur untuk mengirim dan menerima data antar CPU dan memori. Selanjutnya di sini ada keterangan gambar Intel 8085 CPU block diagram, di mana di sini ada saya bacakan keterangan singkatnya ya. Di mana blok diagram ini itu menunjukkan struktur internal mikroprosesor Intel 8085. Komponen-komponennya ada banyak, teman-teman. Di mana komponen ini nantinya akan saling bekerja untuk mengambil instruksi, untuk mengolah data, untuk mengatur memori, menangani interupsi, dan mengendalikan komunikasi dengan perangkat luar. Sehingga program dapat dijalankan secara teratur dan efisien. Oke ya. Nah, di sini ada banyak nih, ada akumulator. Akumulator di sini dia register utama untuk menyimpan hasil operasi aritmetik. Kemudian ada general purpose. General purpose B, C, D, E ini ya. B, C, D, E, H, L,
itu general purpose. Register untuk menyimpan data sementara selama prosesnya berlangsung. Kemudian ada instruction register dan decoder. Ini menyimpan instruksi yang diambil dan menerjemahkan instruksi tersebut. Kemudian ada program counter. Program counter atau PC ya. Itu nanti untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya. Ini program counter di sini. Ada address buffer untuk mengirim alamat memori melalui address bus. Address buffer di sini. Kemudian database dari AD0 sampai AD7. Nih ya. Ini address bus, jalur komunikasi untuk mengirim dan menerima data. Kemudian ada timing dan kontrol untuk menghasilkan sinyal kontrol dan mengatur waktu kerja komponen CPU. Interrupt control untuk mengelola permintaan interupsi sehingga CPU nanti bisa merespon kondisi yang lebih penting. Kemudian ada 8 bit internal database sebagai jalur yang menghubungkan seluruh register ini dengan unit di dalam CPU. Ya, tadi. Jadi di dalam blok ini nanti seluruh komponen-komponen dalam komputer itu akan bekerja sama untuk mengambil instruksi, untuk mengolah data, untuk mengatur memori, menangani interupsi, dan seterusnya. Kemudian Intel 8085 pin configuration, di mana di sini menunjukkan fungsi dari 40 pin. Jadi di total itu ada 40 pin pada mikroprosesor Intel 8085, di mana pin-pin tersebut itu digunakan untuk catu daya, untuk clock, komunikasi data, dan juga alamat, untuk mengendalikan memori serta input-output, untuk penanganan interupsi, untuk riset, serta komunikasi dengan perangkat eksternal. Sehingga CPU nanti bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan seluruh sistem komputer. Jadi masing-masing pin itu punya fungsinya masing-masing. Di sini misal ada X1 dan X2, ini menghubungkan kristal osilator sebagai sumber clock CPU. Kemudian ada VCC, ada FS, ada VSS, ini ya. Ini sebagai pin catu dayanya. Kemudian ada AD0 sampai AD7. Ini jalur alamat datanya. Kemudian ada A8 sampai A15. Ini jalur alamat tingkat tinggi. RD untuk read, WR untuk write, input-output memori untuk mengakses ke memori dan perangkat input-output. Ada ready untuk memberitahu bahwa CPU-nya sudah siap untuk mentransfer data. Reset in, reset out untuk menginisialisasi bahwa sistemnya itu baru mereset. Kemudian ada INTR, INTA, dan seterusnya. Itu untuk interupsi. Ada SID, kemudian ada SOD, itu untuk komunikasi data serial data input dan output. Kemudian ada hold, ada HLDA untuk proses direct memory access, ada CLK out untuk menghasilkan sinyal clock,
SO dan S1, ini S0 dan S1, untuk menunjukkan status operasi CPU yang sedang berlangsung. Jadi masing-masing punya maksud, punya fungsinya. Kemudian ada diagram timing instruction untuk Intel 8085, di mana di sini itu menunjukkan urutan waktu eksekusi instruksi out, di mana CPU itu nanti terlebih dahulu mengambil instruksi atau fact tadi di sini, kemudian membaca alamat port input output. Selanjutnya data nanti akan terakhir mengirim isi akumulator ke port input output atau output write, di mana diagram ini nanti akan memperlihatkan kapan sinyal clock, kapan sinyal ALE, kapan sinyal WR, RD, dan juga input-output memori. Kapan sinyalnya tersebut aktif selama prosesnya berlangsung. Jadi urutannya dari pengambil instruksi, membaca alamat memori, dan mengirim isi output write ini. Nah, ini menunjukkan timingnya. Kemudian implementasi terprogram, control unit input, flag dan control bus berpengaruh pada setiap bit, instruction register, di mana ada opcode yang menyebabkan sinyal kontrol berbeda untuk setiap instruksi berbeda, logika unit untuk setiap opcode, decoder mengambil input yang disandikan dan menghasilkan output tunggal, kemudian n-binary input dan 2 pangkat n output. Clock untuk urutan pulse yang berulang, berguna untuk mengukur durasi micro operation, harus cukup lama untuk memungkinkan perambatan sinyal, sinyal kontrol yang berbeda pada waktu yang berbeda pada siklus instruksi, dan perlu perhitungan dengan sinyal kontrol untuk T1, T2, dan seterusnya. Kemudian di sini ada gambar control unit dengan decode input, di mana di sini menunjukkan bahwa control unit itu menerima masukan berupa opcode, kemudian berupa opcode tadi ya, opcode, kemudian diterjemahkan oleh decoder. Sinyal waktu dari timing generator, serta kondisi dari CPU dari flag. Kondisi CPU dari flag. Jadi, control unit itu menerima 3 macam. Opcode nanti diterjemahkan oleh decoder, kemudian sinyal waktu nanti dikirim oleh timing generator, dan kondisi CPU oleh flag. Kemudian, berdasarkan masukan tersebut, nanti si control unit itu akan menghasilkan kontrol sinyal untuk mengatur jalannya seluruh operasi di dalam CPU. Nah, masalah dengan desain terprogram, adanya pengurutan kompleks dan logika micro operation yang sulit untuk didesain dan sulit diuji. Kemudian desainnya tidak fleksibel, sulit untuk menambahkan instruksi baru. Di mana kesimpulannya, control unit itu adalah bagian dari CPU yang tugasnya memberikan kendali terhadap seluruh operasi, baik dilakukan oleh ALU di dalam CPU, yaitu Arithmetic Logic Unit, di mana dalam control unit itu ada 2 prosesor
yang punya peranan penting. Pertama, ada control unit untuk mengatur prosesor agar semua micro operation itu sesuai dengan urutannya. Dan yang kedua, control unit menghasilkan kontrol sinyal yang memastikan semua micro operation itu dieksekusi. Di sini ada dua jenis kontrol sinyal, ada single dan multi. Siklus instruksi itu terdiri dari micro operation, fetch, indirect, interrupt, dan execute cycle. Oke, jadi ini siklus instruksi itu ada fetch, indirect, interrupt, dan execute. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini terkait dengan control unit operation, termasuk di dalamnya ada micro operation. Nanti untuk soal saya kirim ke grup ya. Silakan bisa dikerjakan dan ditulis dalam selembar kertas beserta soal dan jawabannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.